siang Bu Umi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sedang batuk nih Bu. Suara saya juga serak, belum sembuh-sembuh. Ditambah dengan pikiran yang menumpuk. Jika Bu Umi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Desi. Wah, kayaknya ini Bu Desi mempunyai beban pikiran yang menumpuk. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Desi? Iya Bu, kalau Ibu nggak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu dalam Gmeet ini? Tentu saja boleh Bu Desi. Kebetulan saya ada jam kosong untuk Bu Desi. Kalau boleh tahu apa yang diharapkan dari percakapan ini nantinya Bu Desi? Iya, baik Bu Umi. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Umi, saya harap akan dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya, Bu Desi, ada masalah apa ya? Iya, jadi begini Bu Umi, kebetulan saya mengajar di jenjang dan tingkat yang sama dengan Bu Umi, yaitu di kelas 2 SD. Namun di kelas saya itu berjumlah 32 siswa, yang mana mayoritas berisikan anak laki-laki dengan jumlah 19 siswa, sedangkan sisanya 13 siswa itu anak perempuan. Nah, salah satu siswa anak laki-laki di kelas saya itu Bu Umi lamban dalam belajar. Dia itu belum bisa membaca lancar, jadi hanya mengenal huruf abjad, tapi belum bisa membaca huruf lepas. Dan ini tuh membuat saya tertekan dalam penyampaian materi. Kemudian setiap pagi saat dia berangkat sekolah, di pagi hari saat pembelajaran, dia itu nampak lesu, kemudian raut wajahnya itu ngantuk dan tidak bersemangat dalam belajar. Begitu Bu Umi. Baik, tadi Bu Desi yang dikatakan ada satu siswa laki-laki yang lamban dalam belajar dan di pagi hari anak tersebut mengantuk dan Iya, tidak bersemangat dalam belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? iya, sudah Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut. Saya sudah menanyakan juga kepada orang tuanya mengapa dia sering mengantuk di pagi hari dan tidak bersemangat saat dalam belajar. Serta saya juga beri asesmen Bu, diagnostik awal di tahun awal ajaran baru itu untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan siswa itu saat membaca setiap pertanyaan yang saya berikan. Begitu Bu Umi. Baik, Bu Desi. Lalu hasil dari diagnostik awal dan bertanya pada orang tuanya, bagaimana Bu Desi? Ya, hasil dari diagnostik awal tersebut, anak itu dalam menulisnya selalu kurang huruf Bu. Dia belum bisa menulis kata dengan benar dan lengkap. Kemudian, mengapa dia sering mengantuk dan tidak bersemangat itu, saya juga tanyakan kepada orang tuanya, ternyata karena dia itu di malam harinya tidurnya terlalu larut malam, terus asik nonton TV, dan dia sering bermain sampai malam dengan kakak dan adiknya di rumah. Gitu Bu Umi. Ya, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Desi harapkan pada anak tersebut? Saya berharap itu murid yang ada di kelas saya itu bisa membaca huruf, minimal dapat membaca huruf lah Bu, dengan tepat, kemudian membaca huruf lepas dengan tepat tanpa harus mengeja, dan dia itu paham apa sih makna dari bacaan atau pertanyaan yang nanti saya ajukan, dan tentunya
tidak mengantuk saat pagi hari dan dia bersemangat dalam belajar sama seperti dengan anak-anak yang lainnya yang ada di kelas. Begitu Bu Umi. Baik Bu Desi, jika dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Desi sekarang dalam pencapaian tujuannya yang Bu Desi harapkan tadi? Untuk di skala 6 sih Bu, karena siswa itu kan yang masih belum ada peningkatan yang signifikan, terutama dalam membacanya pun dia masih terbata, belum bisa menulis dari apa yang saya sampaikan atau saya dikte. Dan kadang-kadang dia pun juga masih mengantuk di pagi hari. Begitu Bu Umi. Ya, jika Bu Desi inginkan anak tersebut sesuai dengan tujuan atau harapannya Bu Desi itu bisa menjadi skala berapa? Ya, tidak muluk-muluk sih, Bu. Ya, harapannya kalau bisa sampai ke skala 9. Jadi anak tersebut nanti dengan saya di tahun ini atau mungkin nanti saat dia sudah naik kelas, nantinya dia sudah bisa membaca huruf lepas dengan tepat dan sudah tidak mengantuk lagi dan tentunya semangat dalam belajar. Begitu, Bu Umi. Ya, oh, bagus sekali. Kalau begitu, apakah rencana Bu Desi itu untuk mencapai tujuan kepada anak tersebut? Tentu saya harus berkomunikasi ya Bu, Iya. berkomunikasi dahulu dengan kepala sekolah kaitannya dengan permasalahan siswa tersebut. Kemudian mempertemukan orang tua murid, murid itu sendiri dan saya tentunya serta kepala sekolah untuk mengatasi masalah anak tersebut. Jadi perlunya kolaborasi ya Bu. Iya, baik Bu Desi. Itu adalah rencana ya. Lantas, Iya. apa strategi untuk mencapai tujuan yang Bu Desi harapkan? Baik Bu Umi, strategi saya adalah berarti komunikasi yang baik ya Bu, berkomunikasi yang baik antara kepala sekolah, siswa itu sendiri, wali siswa serta saya. Itu jadi dulu pernah Bu Umi, saya pernah wali siswa itu kami panggil ke sekolah untuk menemui kepala sekolah dan saya juga ada dalam pertemuan itu kami berdiskusi untuk permasalahan siswa yang saya sebutkan tadi, yang mana kepala sekolah pun juga menyarankan untuk anak tersebut dites psikolog di rumah sakit umum. Nah, untuk hasilnya itu bisa diberikan kepada saya sebagai selaku guru kelas agar nantinya saya dalam membimbing, saya dalam menuntun siswa tersebut dari saran yang sudah dituliskan oleh dokter itu bisa saya terapkan saat saya mengajari anak tersebut. Namun hasilnya pun juga harus saya sampaikan kepada orang tua. Jadi jika di rumah anak tersebut itu juga perlu dilatih, tidak semerta-merta sudah di kelas dengan saya, terus di rumah tidak diulang kembali. Jadi kan itu sama saja sia-sia dan kalau tidak diasah kan anak juga tetap kesulitan. Jadi perlunya kolaborasi serta komunikasi yang baik. Begitu Bu Umi. Iya, kira-kira Bu Desi butuh waktu berapa lama ya untuk melakukannya? Saya butuh waktu 1 sampai 1,5 jam ya Bu untuk membimbing anak tersebut di akhir pembelajaran. Karena jika saat jam pembelajaran anak tersebut tidak fokus dengan apa yang nanti saya akan sampaikan, apalagi kan jumlah siswa yang ada di kelas saya itu banyak. Yang saya sendiri pun pasti akan kewalahan jika hanya satu anak yang saya fokuskan di depan saya dan yang lainnya itu kan pasti kalau anak-anak namanya anak-anak pasti ikut nimbrung, ikut berkumpul gitu Bu. Ya, nama anak-anak kelas 2 ya Bu Umi ya. Nah, namun Iya. hal ini yang butuh waktu yang lama sih Bu, karena anak itu perlu berproses dan tidak ada yang instan Bu Umi. Iya, betul sekali Bu Desi. Kira-kira kapan nih Bu Desi akan memulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan ya Bu, karena minggu depan itu kan sudah PTS yang untuk kelas 3 sampai kelas 6, untuk kelas 2
karena sedang masa transisi PAUD ke SD tidak mengikuti PTS. Nah, biasanya mereka pulang lebih awal agar tidak mengganggu kakak kelasnya yang sedang belajar. Jadi, di waktu akhir pembelajaran nanti bisa saya gunakan untuk melatih anak tersebut. Begitu, Bu Umi. Ya. Kemudian Ibu Desi, komitmen apa yang akan Bu Desi lakukan untuk rencana aksi yang telah Bu Desi sampaikan tadi agar bisa berjalan dengan baik? Iya, Bu Umi. Tentu saya harus konsisten ya, Bu. Saya akan konsisten, Bu Umi, untuk melatih anak tersebut menjalin komunikasi yang baik antara dengan wali siswa. Saya pun juga harus berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah serta guru mapel PCOK dengan guru mapel agama, yang mana mereka juga pasti akan menangani anak tersebut. Jadi saya berharap guru mapel tersebut juga konsisten dan sabar dalam menghadapi murid kelas 2 ini, Bu Umi. Luar biasa, Bu Desi. Lalu, siapa dan apa yang dapat membantu Desi dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, Bu Umi, seperti yang saya katakan tadi, tentunya dengan kepala sekolah, wali siswa, dan juga guru mapel dengan menjalin komunikasi yang baik serta konsisten dalam menangani anak tersebut, Bu Umi. Baiklah, Bu Desi. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, Amin. bagaimana perasaan Bu Desi setelah kita berbincang sejenak tadi? Ya, perasaan saya alhamdulillah senang, Bu, dan lega. Rasanya, Bu, saya telah menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan dari perbincangan ini, Bu. Oh ya, syukurlah kalau begitu Bu Desi, mungkin adakah hal lain yang akan Bu Desi sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Umi, sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini, dan saya dapat menemukan solusinya. Terima kasih banyak ya, Bu Umi. Ya, saya senang sekali Bu Desi bisa mendengarkan cerita dari Bu Desi. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Saya tunggu hasilnya Bu Desi. Baik, Bu Umi, siap. Pasti saya akan berbagi dari hasil rencana ini ya, Bu. Baik Bu Desi, saya tunggu ya. Jika akan ditanyakan lagi, mungkin Bu Desi? Tidak, Bu, sudah Ya udah, cukup. kalau gitu kita akhiri dulu ya. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu Umi. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi, Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah saya sehat, namun sedikit batuk nih, Bu Umi. Bu Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga Bu Desi juga lekas sembuh dari Amin. sakitnya. Maaf Bu Desi, apakah Bu Desi ada waktu luang? Saya ada waktu luang, Bu Umi. Ada apa, Bu Umi? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Saya pengen ngobrol dengan Bu Desi. Kalau begitu nanti kita ngobrol di ruang kelas saya saja yang lebih nyaman. Oke, Bu Umi, insya Allah saya siap. Ya Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Ada apa ya, Bu Umi? Saya lihat kok Bu Umi ini nampak tegang sekali. Sepertinya ada hal yang ingin disampaikan mungkin, Bu? Iya Bu Desi, ini saya ingin butuh kucing dengan Bu Desi sebentar. Iya, coba Bu Umi sebelum bercerita, coba Bu Umi tenangkan diri dulu. Tarik nafas sebentar Bu Umi. Ambil nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut.
Tarik lagi napas yang lebih dalam Bu Umi dari hidung, hembuskan lewat mulut perlahan. Bagaimana Bu Umi? Sudah lebih tenang ya? Sudah Bu Desi, saya lebih tenang. Iya, jika sudah, silakan Bu Umi sampaikan permasalahan apa yang mengganjal di hati Bu Umi. Sebenarnya saya ini bingung Bu Desi. Bagaimana caranya membuat murid saya supaya tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu Desi? Baik, semoga nanti saya bisa membantu ya Bu. Dari perbicaraan kita ini, apa yang ingin Bu Umi dapatkan sebelumnya? Ya, saya ingin mendapatkan ide pembelajaran yang menarik untuk di kelas saya. Saya pengen anak-anak antusias dalam pembelajaran, tetapi saya bingung bagaimana caranya. Oke, jadi Bu Umi ingin menyajikan pembelajaran yang menarik agar anak-anak antusias dalam pembelajaran ya Bu. Sekarang Bu Umi bisa menjelaskan mungkin lebih rinci tentang ide pembelajaran yang menarik yang akan Ibu laksanakan di kelas Ibu. Begini Bu, saat mengajar bahasa Jawa, ada beberapa anak yang tidak menyukai pelajaran bahasa Jawa. Oleh karena itu, saya ingin menyajikan pembelajaran yang menarik supaya mereka menyukai pelajaran bahasa Jawa, Bu. Oh baik Bu Umi. Dari mana ya Bu Umi tahu nih bahwa anak-anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Jawa? Dari sikap mereka saat pembelajaran, Bu, kadang mereka hanya bermain sendiri pas jam pembelajaran, kadang ada yang melamun. Makanya saya ingin menyajikan pembelajaran yang menarik untuk mereka, agar mereka merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran saya. Baik, Bu Umi bisa menerangkan lebih lanjut tentang ide untuk membuat pembelajaran agar lebih menarik atau mungkin Bu Umi pernah berhasil melaksanakan pembelajaran semacam itu sebelumnya, Bu? Dulu saya pernah melakukannya sih, Bu, untuk mengajari bahasa Jawa. Dan lumayan hasilnya untuk membuat anak-anak antusias dalam pembelajaran. Saya itu menyajikan video pembelajaran dari YouTube tentang pembelajaran bahasa Jawa. Mereka aktif di dalam kelas sehingga suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Wah, keren sekali Bu Umi, luar biasa. Lalu bagaimana kalau cara itu dipakai lagi untuk pembelajaran di kelas Bu Umi? Betul juga ya, Bu Desi. Saya akan mencobanya lagi. Iya Bu Umi, jadi Bu Umi akan menggunakan video pembelajaran dari YouTube untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, sehubungan dengan pencapaian tujuan nih Bu Umi, dari skala 1 sampai 10, Bu Umi sudah dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, maka Bu Umi berada di skala berapa saat ini? Sepertinya saya masih di skala 6, Bu Desi. Oh iya, di skala 6 ya Bu. Bisa dijelaskan Bu mengapa Bu Umi menyebut saat ini berada di skala 6? Di skala 6 karena siswa hanya melihat video pembelajaran saja, Bu Desi. Oke, kalau Bu Umi ingin meningkatkan dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, menjadi skala berapa Bu? Saya ingin di skala 8, Bu Desi. Oke, kalau skala 8 itu berarti yang seperti apa nih Bu? Bisa mungkin diceritakan lebih rinci lagi? Baik, Bu Desi. Saya akan mencari ide-ide pembelajaran di YouTube. Kemudian saya akan memodifikasi sesuai materi yang saya ajarkan. Saya juga bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Bu, supaya suasana berganti dan mereka tidak bosan. Iya, baik Bu Umi. Berarti sekarang
apa ya rencananya Bu Umi? Dan kira-kira itu kapan akan dilaksanakan Bu Umi? Oke, saya akan menyiapkan pembelajaran menggunakan video, memodifikasinya, kemudian juga akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas supaya mereka tidak bosan. Untuk pelaksanaannya, saya akan melakukan pembelajaran di minggu depan. Oke, namun adakah mungkin Bu Umi, apakah ada rekan sejawat yang bisa membantu atau tidak Bu Umi? Ada Bu, yaitu Bu Kepala Sekolah dan Guru Mapel Bahasa Jawa. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan mereka, Bu. Oke, apa ada hal lain yang akan Bu Umi lakukan? Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa agar mereka membantu anak-anak mereka dalam mengulang pembelajaran bahasa Jawa di rumah, Bu. Oke, mantap nih Bu Umi. Berarti rencananya sudah matang, tinggal targetnya nih Bu Umi. Kira-kira target selesainya kapan nih Bu Umi? Mungkin 1 minggu cukup, Bu Desi. 1 minggu cukup ya Bu ya? Wah luar Iya. biasa. Nah sekarang bagaimana nih Bu untuk mengetahui bahwa dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya? Nanti kita janjian lagi minggu depan ya, Bu. Nanti saya ceritakan kembali update-nya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga berhasil dan anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa. Terima kasih, Bu Desi, sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Terima kasih juga atas coaching-nya ya, Bu Desi. Sama-sama Bu Umi. Saya permisi dulu, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Umi bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih.